Shalom saudara. Ini pertama kali saya kesaksian di tempat gede begini ya, besar. Saya sebetulnya kemarin waktu Selasa kagum ya sama Freddy, Sofi, Lucky. Kok nggak gemeter ya? Saya sendiri kok gemeter. Dari tadi saya ke WC terus untuk ya. Saudara, tahun 2024 ini sebetulnya tahun yang suram bagi saya dan keluarga saya. Di awal Desember 2023, istri saya Debbie divonis kanker serviks oleh dokter. Dan itu sungguh-sungguh suatu yang sangat suram dalam perjalanan kami bertiga, saya, Debbie istri saya, dan Joshua anak tunggal kami. Perjalanan iman ini saudara sungguh-sungguh naik turun iman saya. Tuhan, kenapa ini terjadi? Tapi saya bersyukur sekali banyak dikuatkan oleh teman-teman, oleh orang-orang dekat saya. Terima kasih untuk Tante Nani yang selalu mendoakan kami, juga memberi urapan minyak darah buat Debbie, buat Citin, buat Ciina yang setiap hari mendoakan, buat teman kami Heri juga yang tidak pernah lupa mendoakan kami. Perjalanan ini Tuhan, saudara-saudara, sungguh masuk dalam lembah kekelaman ini nggak mudah. Tapi dengan tuntunan Tuhan, kami melewati. Mujizat demi mujizat terjadi dan kami menang. Saudara, awal mulanya itu September tahun 2023, Debbie itu mengalami sahat di paha kiri di sini, saudara. Mengalami sakitnya di sini. Itu mulai mungkin dari Agustusan ya, September, dan makin hari, setiap hari makin sakit. Dan sakitnya itu 24 jam. Dan minum obat pereda nyeri itu bisa 6 kali sehari. Dan itu sudah mengkhawatirkan. Kami nggak tinggal diam. Kami minta didoakan Tante Nani. Kami juga berusaha, kami ke dokter. Kami punya dokter di Bandung. Kami berangkat ke Bandung. Tapi pemeriksaan di Bandung itu ya baik-baik saja, nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya dokter mengatakan bahwa coba di MRI ya, abdomen saraf kejepit, mungkin ini saraf kejepit. Jadi kami ke Cirebon, Debbie melakukan MRI saraf kejepit, abdomen itu apa sih, dalam tubuh ya, kalau nggak tubuh ini, perut. Dan hasilnya baik-baik saja, tidak diketemukan apapun. Dokter ngomong bahwa wah ini perlengketan usus. Karena di Oktober 2022, berarti 2 tahun yang lalu, Debbie kena miom dan kiste. Dokter bilang sudah umur juga, angkat rahim saja. Angkat rahim berjalan dengan baik, dan dokter yang sekarang tuh mengatakan kalau habis operasi besar biasanya akan ada timbul perlengketan usus. Jadi harus ini masalahnya perlengketan usus. Perlengketan usus itu bisa menghajar syaraf-syaraf sehingga ada kemungkinan paha kirinya kena jadi sakit. Tapi dokter, ini sakitnya 24 jam, masa minum obat terus dan gak ketemu kesembuhannya seperti apa. Perjalanan iman kami ini dimulai itu September itu saya ke Bandung untuk check up. Waktu itu belum MRI, belum juga laparoskopi, belum. Waktu itu September kami kontrol saja ke Bandung, ke profesor, dokter itu. Kami lewat Sumedang, lewat Cisumdawu, tapi keluar Sumedang sudah lama karena itu baru dibuka Cisumdawunya. Kayaknya kangen deh ya makan di restoran di Sumedang, makan tahu Sumedang di situ.
Nah, pada saat di Sumedang itu saudara, pada saat makan, tiba-tiba saya dapat telepon dari asuransi saudara. Dari asuransi A. Saya tidak sebut namanya, asuransi A ini asuransinya Debbie yang sudah 15 tahun. Asuransi A ini bilang begini, mau nggak nih buat Ibu Deborah dimasukin penyakit kritis? Buat apa? Itu kan telepon langsung ya. Jadi by phone, iya apa enggaknya saat itu. Tiba-tiba ada suara nih dalam hati nih, masukin Debbie, masukin Debbie. Tuhan, ini Tuhan yang ngomong. Sungguh, apa ini suara hati saya? Saya itu tidak pernah berani mengatakan bahwa Tuhan ngomong sama saya. Karena, ya siapa saya gitu. Saya takut bahwa itu salah. Bahwa itu sebetulnya suara hati saya, tapi ngomongnya suara Tuhan. Itu yang saya takutkan sebetulnya, bukannya tidak percaya. Tapi suara hati itu suara Tuhan, saya percaya itu keras sekali. Ada saya mengatakan, ya kami ikut. Debbie ikut. Karena memang asuransi A itu punyanya Debbie. Kalau saya asuransinya asuransi B, bukannya asuransi A. Asuransi A itu yang sudah tua ya istilahnya tuh. Tapi ini khusus penyakit kritis. Jadi program khusus penyakit kritis, bayarnya juga nggak mahal. Saudara cuma 300 ribuan lah sebulan. Ya, nanti kalau misalnya amit-amit kena penyakit kritis, nanti bisa keluar. Keluarnya maksimalnya 100 juta. Tapi nanti mungkin bertahap, Bapak keluarnya 30 juta dulu. Habis itu bisa 50 atau 70, baru kalau memang betul-betul kritis bisa keluar 100 juta. Dan ini ada masa tunggunya 3 bulan, 90 hari masa tunggunya. Ya sudah, kami ikut. Nah, saat itu kami check up kan ke Bandung, dokter mengatakan tidak ada apa-apa, dokter menganjurkan MRI, abdomen dan saraf kejepit. Dari kami balik ke Cirebon. Pada saat kami sampai Cirebon, saya kan harus ngurus asuransi lagi, asuransi B nih. Kan saya kan sudah ikut, Joshua juga sudah ikut, anak saya Joshua. Nah pada saat ngurus-ngurus asuransinya Joshua, ini sebetulnya asuransi B, ada suara lagi, ikutin Debbie, ikutin Debbie. Lah Debbie kan sudah punya asuransi A. Udah ikutin aja. Tuhan, ini betul suara Tuhan. Tapi saya nurut, saya ikutin asuransi B ini lewat agen saya yang sungguh-sungguh baik lah ya, diurusin. Tapi kan Debbie kan sudah pernah operasi besar. Jadi kan asuransi B ini kan meminta data-data yang detail. Dan saya menyerahkan semua data-data tanpa bohong. Apa adanya, kasihin. Diterima syukur, enggak diterima ya wis. Diterima syukur, enggak diterima ya wis. Nah, singkat cerita, kedua asuransi ini akhirnya deal saudara, bisa diterima. Yang penyakit kritis itu awal November, deal. Yang asuransi B ini pertengahan November. Dealnya di situ. Nah, kembali ke Debbie, akhirnya kan dilakukan MRI ya, yang saraf kejepit, semuanya baik-baik saja. Dokter di Bandung bilang, sudah ke Bandung aja, mau nggak dilakukan laparoskopi. Jadi bulan apa ya, Oktober akhir ke Bandung untuk dilakukan laparoskopi. Laparoskopi itu operasi yang cuma satu titik, ya cuma satu titik untuk dilihat dalamnya itu ada apa sih sebetulnya. Dilihat dalamnya apa segala macam, hasilnya tidak ada apa-apa, tidak ada kanker, tidak ada tumor, tidak ada apa-apa. Dokternya bilang ini perlengketan usus yang sangat besar, ada fotonya tuh, perlengketan ususnya sangat besar. Tapi dia bilang tetap masih kesakitan. Jadi dokter gimana? Harus operasi besar, ususnya harus dikeluarin, harus dicuci lah istilahnya cuci usus, ususnya harus diberesin. Waduh, ini operasi besar, operasi lagi gitu. Saya terus ya udah yuk kita cari solusi yang lain, mau ke Jakarta mau apa. Tapi tiba-tiba ada tiga orang
dengan waktu yang berbeda, di hari yang berbeda, 3 orang ini ngomong, nggak coba ke Penang. Si A ngomong begitu, si B, kok coba ke Penang? Teman saya sembuh loh di Penang. Yang C ngomong, nggak, coba jalan-jalan ke Penang aja. Oh, kok 3 orang ini di waktu yang hampir berdekatan ngomong, apa ini Tuhan yang ngomong nih? Tuhan ngomong lewat 3 orang ini untuk supaya kami ke Penang. Jujur saya tuh takut, saudara. Karena kalau kami jalan-jalan tuh kan ikut tur ya. Tinggal duduk manis, nyampe kemana-mana. Ini mau berobat ke Penang, nggak ngerti apa-apa. Caranya gimana, nggak ngerti. Debbie nggak mau. Udahlah di Jakarta aja. Tapi hati saya kuat sekali untuk mengatakan ke Penang. Dan saya tahu, saya mengimani ini Tuhan yang ngomong nih, bahwa ke Penang, berangkat ke Penang. Nah, Debbie nggak mau. Suatu hari, kalau nggak salah Debbie flu ya, kita ke dokter Sudiro Halim, ke sana, ceritalah saya. Dokter Halim bilang, ke Penang. Udah ke Penang aja, bener ke Penang. Jadi di sana lebih intensif, dia bilang gitu. Jadi Debbie-nya juga mantap, karena ini yang ngomong dokter Halim. Suruh ke Penang. Oke, kami secepatnya, saudara-saudara mengatakan secepatnya. Iya, tapi Joshua itu wisuda S1 di November. Jadi kami ke Penang itu akhir November lagi. Jadi paling secepatnya ya setelah Joshua wisuda. Jadi Desember lah paling bisa. Saya cari-cari di internet, tanya-tanya kiri kanan apa segala macam. Ketemulah Mr. Lee dari Medi Sehat. Kalau saudara-saudara tahu, kalau kita ke Penang atau ke Malaysia itu banyak yang nolongin di internet, banyak tuh namanya Medi Sehat, Medi Sata. Itu tuh ngurusin kita yang mau ke Penang untuk berobat, gratis kok. Tanya-tanya, dokter, Mr. Lee, ini istri saya itu perlengketan usus. Oh, kesini saja, pas segala macam. Mr. Lee, saya tuh nggak ngerti apa-apa di Penang. Udah, mau nggak bayar lebih? Jadi Mr. Lee ini punya apa istilahnya, nolongin jemput di bandara, nganterin sampai rumah sakit, nggak cuma informasi. Yang gratis itu cuma informasi, saudara. Jadi kalau saudara sakit ke Mr. Lee itu, salah satu namanya Mr. Lee. Oh, kalau sakit ini, yang bagus dokter ini di rumah sakit ini, nanti didaftarin. Sudah, nggak sampai diantar-antar. Saya kan jujur takut ya, bayar lebih udahlah, paling cuma bayar 800.000, saya biar anterin Mr. Lee bisa jemput saya, bisa, saya juga punya guest house. Jadi saya nginepnya itu kami itu nginepnya namanya di Mr. Lee, di guest house-nya, di pondokannya Mr. Lee, bersih, enak juga di situ. Oke. Saya lupa ya tanggal berapa, tapi kami berangkat, saya nggak tahu ke tanggal 2, tanggal 1, tanggal 2 Desember, kayak mah tanggal 2 Desember, hari Kamis kami berangkat, kami dapat dokter Hu Chi Hong di hari Jumat. Dokter Hu Chi Hong di Glen Eagles Hospital itu dokter usus. Kami bawa semua data-data, hasil MRI, hasil paraskopi ke dokter Hu Chi Hong. Singkat cerita kami ke dokter Hu Chi Hong. Dokter itu badannya besar, saudara, tinggi besar, mukanya galak, tapi baik bener. Enggak ada galaknya sama sekali. Bahkan dokter ngomong, mau tanya apa lagi? Mau tanya apa lagi? Saudara, kalau di Penang itu rata-rata yang berobat orang Indonesia. Jadi rata-rata dokter tuh bisa bahasa Indonesia. Saya itu tidak bisa bahasa Inggris. Kalau Debbie itu memang guru bahasa Inggris. Karena itu saya menikahi. Ya. Gratis kan penerjemahnya daripada saya bayar, kan ceritanya begitu. Ya, tapi dokter Hu Chi Hong itu bisa bahasa Indonesia dengan lancar. Dokter Hu Chi Hong itu pagi hari. Dokter Hu Chi Hong yang ngomong begini, kayaknya bukan usus deh. Sudah sekarang ke dokter Hu Chi Hong itu bukan usus, lalu dikasih tahu laparoskopi. Dokter Hu Chi Hong ngomong begini, hasil ini nggak bisa kami deteksi. Yang bisa berdeteksi hanya dokter yang melakukan. Jadi nggak kepake. MRI dilihat, nggak ada apa-apa. Sudah, sekarang ke dokter Vimal. Dokter Vimal itu dokter operasi, dokter bedah. Ahli laparoskopi. Coba ke dokter Vimal. Dokter Vimal itu cuma sebelah ruangannya. Jadi kami tidak perlu daftar lagi. Antar dokter kan nggak perlu daftar lagi. Tapi nunggunya lama tuh ke dokter Vimal. Karena dia operasinya banyak sekali.
Sore hari ke dokter Vimal. Dokter Vimal juga punya asisten tuh perawat, orang Indonesia. Jadi gampang ya. Tapi dokter Vimal sendiri bahasa Indonesia juga lancar. Intinya dokter Vimal ngomong sama Debbie begini, sama kami. Saya 30 tahun ngurusin usus. Kalau misalnya perlengketan usus, ya ususnya, perutnya yang sakit. 30 tahun bukan di paha. Ini pasti ada sesuatu. Sudah ya, ini kita di CT scan saja. Kan Sabtu libur ya. Jadi CT scan-nya hari Senin. Jadi kami menginap di Mr. Lee. Ya kami kan tahunya perlengketan usus, tenang aja lah perlengketan usus. Sabtu Minggu kami berusaha jalan-jalan, tapi Debbie nggak kuat, sakit sekali pahanya. Jadi kami hanya beristirahat di kamar, keluarnya sesekali. Singkat cerita, hari Senin kami Debbie itu di CT scan. Ya, minggunya kami masuk rumah sakit. Ya, minggunya kami masuk rumah sakit. Oh iya, saudara gini. Kami ke Glen Eagles itu bawa asuransi A-nya Debbie. Enggak bawa asuransi B. Walaupun asuransi B-nya itu sudah deal di pertengahan November, tetapi kartu dan bukunya itu tuh belum datang. Belum ada. Jadi kami bawa itu asuransi A. Nah, jadi kami rawat inap, kan syaratnya rawat inap kan, kalau mau di cover asuransi, kami hari Minggu rawat inap, itu juga mukjizat terjadi buat kami. Mr. Lee dan yang lain-lain ngomong, nggak mungkin dapat yang satu kamar sendiri. Bukan VIP saudara, beda lagi, di bawahnya VIP itu ada satu kamar sendiri, di mana suami boleh nungguin. Kalau yang rame-rame kan suaminya kan nggak boleh nungguin, harus keluar di sana. Ya. Mukjizat buat kami itu mukjizat terjadi di hari Minggu, kan dadakan nih kami bisa dapat kamar yang satu, dan tinggal kalau nggak salah tinggal satu kamar, yang satu kamar satu orang. Jadi saya bisa menemani Debbie. Saya menemani Debbie. Hari Senin itu dilakukan tindakan CT scan pagi hari. Nah, sore hari dokter Vimalnya datang bawa hasil CT scan-nya. Bapak Ibu, ini ada massa tumor 6 cm. Loh, di MRI-nya nggak kelihatan kok di Indonesia. Ini ada massa 6 cm. Sekarang Bapak Ibu, saya akan alihkan Ibu Deborah ini ke Dokter Somas, dokter kandungan. Ya, untuk dilakukan biopsi. Ini apa sih sesungguhnya? Oke, hari Selasa Dokter Somas datang. Dokter Somas juga baik sekali, dokter sana baik-baik. Ya, dia datang dengan dokter John Uy. Dokter John Uy itu dokter urologi. Karena dari hasil CT scan itu, sebetulnya ginjal kirinya Debbie itu sudah bengkak. Saluran kencing sebelah kiri itu sudah mampet karena tumornya besar. Jadi hari Selasa itu, dilihat ya kan. Nanti hari Rabunya itu akan dilakukan biopsi dan pemasangan selang di dalam tubuhnya Debbie. Waduh, dipasang selang. Kalau tidak berhasil pasang selang, karena di sini sudah besar, itu akan dilakukan stoma. Stoma ya, selang di luar perut, selangnya di luar. Itu stres. Debbie WA Tante Nani mendoakan, Tante Nani bilang, jangan khawatir Deb, ada malaikat yang menjaga. Amin. Amin. Nah, hari itu hari Rabu kan saya nunggu nggak kelar. Sebetulnya bukan lama ambil biopsinya, ternyata banyak yang dioperasi. Jadi kan nunggu giliran. Yang direncanakan sore molor sampai malam. Ya kan stresnya ngeri ya sampai malam gitu. Nah, jam 10 malam akhirnya Debbie masuk ke kamar. Jam 10 malam Debbie masuk ke kamar. Dan gini saudara,
Itu kan kami kan dapat kamar yang 1 orang 1 ya, yang dapat 1 orang 1. Tapi itu Dr. Sommas minta bahwa di lantai berapa saya lupa. Dr. Sommas bilang semua pasien saya akan dipindahkan ke lantai 11. Dan di lantai 11 itu sudah full semua yang 1 orang 1. Debbie nangis. Hari Rebo tuh sebelum mau di biopsi. Sampai susternya diem aja, nggak bisa ngomong apa. Susternya baik, susternya diem. Iya Bu, tapi Dr. Sommas mengatakan Ibu harus ke lantai 11 karena semua pasiennya Dr. Sommas itu di lantai 11. Tetapi tidak ada, kamarnya nggak ada. Jadi Ibu harus yang banyakkan. Bapaknya harus keluar dari rumah sakit, harus cari yang lain. Tuh, udah di negeri orang, udah ini bagaimana? Itu pada saat mau di biopsi ya, mungkin sore gitu. Tiba-tiba susternya ngomong, Ibu ayo, ada 1 kamar kosong, pasiennya baru pulang. Puji Tuhan, luar biasa sekali saudara. Jadi kami pindah ke lantai 11. Belum pindah, sayanya masih tetap di kamar yang bawah. Tapi Debbie-nya nanti habis operasi, habis biopsi ya. Sebenarnya biopsi itu cuma bukan operasi gede, sebentar. Nanti dipindahin ke lantai 11 yang 1 kamar 1 itu, yang orangnya baru pulang. Jadi kami dapat di situ. Ya, puji Tuhan ya, luar biasa Tuhan. Nah, akhir kami berangkat. Malamnya begini, si suster ngomong, Bapak sekarang boleh pindah ke lantai 11, nunggu Ibu. Debbie itu masuk dulu. Di dalam kondisi masih membius, Debbie masuk dulu di lantai 11 itu, di kamar. Saya nyusul. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Pertama-tama yang saya lakukan tuh nyingkap selimut. Ada selang enggak keluar. Puji Tuhan tidak ada. Puji Tuhan tidak ada. Besoknya dokter John yang ngomong, sebetulnya itu susah sekali loh masukin. Debbie itu ditepak sama dokternya ya, dipukul sama dokter ya. Pak, masuk selangnya saudara. Ya, dikebuk sama si dokter, masuk selangnya. Tadinya susah. Saudara, selangnya itu panjang. Dari hasil USG warnanya hijau gede, panjang. Dan dokter masangnya nggak mau tanggung, kiri kanan. Sampai kanan nggak masalah. Tapi dokter ngomong, udahlah pasang dua-duanya, kiri kanan. Dan dokter Sommas, dokter John ngomong begini, ini nggak bisa dioperasi. Nggak bisa dioperasi. Karena terlalu besar. Kalau tumornya dioperasi, nanti ngekorek yang lain-lain. Jadi tumor ini harus dikecilin dulu. Bagaimana dok? Dokter Sommas baik. Sudah dok, sudah. Tunggu aja hasil biopsinya. Tunggu saja hasil biopsinya. Dokter boleh nggak saya pulang? Kami pulang ke Indonesia. Saya kan harus ngurus toko ya. Gimana pun juga kita pulang aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa pulang aja. Nanti minggu depan saya WA. Luar biasa kan? Dokter mau WA. Oke. Minggu depannya hari Rebo, jadi kami pulang hari Kamis apa Jumat ya, pokoknya minggu depannya hari Rebo, beneran dokter Sommas di WA. Pak, biopsi ada kanker. Temui dokter Amir. Tuhan, ini ujian benar-benar luar biasa. Mau stres juga sudah nggak mungkin, ya. Sudah nggak mau mikir apa lagi. Saudara gini ya. Saya tuh stresnya double. Pertama, kankernya Debbie kan. Kedua kan biaya. Saya kan ke Penang itu kan bukan karena sok gaya. Karena di Indonesia kan nggak ketemu. Di Indonesianya nggak ketemu kok. Dan saya percaya rencana Tuhan kami ke Penang. Sebetulnya itu. Tapi kan bagaimanapun juga secara manusia saya mikirin biaya gimana. Saya kepala rumah tangga loh. Kepala keluarga, saya harus mikirin. Nah, saya asuransi A ternyata karena sudah kuno, kalau ada kemo tidak bisa mengcover. Wah, saya pikir bener, jangan suara Tuhan. Makanya Debbie disuruh ikut asuransi B. Tapi asuransi B walaupun ada klausul
ada program saat itu asuransi B itu ikut karena tidak ada masa tenggang, ada bonus gitu, tidak ada masa tenggang. Tetapi asuransi B-nya ngomong begini, Pak, asuransi itu bisa mengcover kalau rawat inap. Lah, rawat inapnya pakai asuransi A kok. Ini asuransi B gimana? Temen dari agent ngomong, bisa Pak, coba dicoba. Bapak kan bayar asuransi A itu kan di cover semua saudara. Tapi kan gini, saudara, kalau di Glen Eagles itu, di luar negeri itu, beda dengan di Indonesia. Di Indonesia itu kalau kita pakai asuransi, kita kan harus nunggu sampai asuransinya deal, pakai cashless kartu, itu kan baru kita pulang, betul nggak? Kita masuk ke rumah sakit, ya kan? Terus kan, ya sudah selesai semua. Kan kita nungguin tuh berjam-jam, ACC enggak, sama si asuransinya. Kalau ACC baru kita pulang. Di sana enggak. Di sana yang penting kita open card. Jadi kredit card tuh harus digedein. Karena di open card berapa? 100 juta. Kita aja pulang aja Indonesia. Pulang aja. Karena sananya juga ngomong, Bapak, Ibu, Bapak, ini nggak bisa sehari 2 hari, 2 minggu nih. Ngurusin begini ini 2 minggu. Jadi Bapak pulang aja ke Indonesia, nanti dengan tiba-tiba kabarnya tuh 2 minggu kemudian di cover apa enggak. Kalau di cover, open card-nya itu ya dikembalikan. Nah, itu kan belum 2 minggu. Sedangkan saya harus ke sana lagi, ke Penang lagi. Karena kan disuruh dokter Somasnya ketemu dokter Amir. Lalu Debbie tuh nggak mau, udahlah di Indonesia saja. Saya ngorot begini, udah dokter Somasnya bilang ketemu dokter Amir, ya sudah ketemu dokter Amir dulu, mau tahu ngomongnya apa. Udahlah di Indonesia aja. Jadi saudara, kami janjian dibantu Mr. Lee juga. Hari Senin kami daftar ke dua dokter John Uy untuk ngelihat selang, sorenya ke dokter Amir. Ya. Tapi akhir botu saya sudah daftar ke dokter onkologi di Jakarta, di Siloam. Karena rencananya saya pikir, udahlah ketemu dokter Amir hari Senin, nanti hasilnya apa, Selasa balik Indonesia, Rebo ke dokter onkologi, ngasih tahu nih dokter Amir ngomong begini, sok, jadi semuanya di Indonesia. Rencananya begitu. Singkat cerita berangkatlah kami hari Minggu, hari Seninnya ke sana, dan kami nggak bisa bawa asuransi B kan? Kan nggak bisa. Nah, asuransi B-nya mintanya kan harus rawat inap. Harus, nah dari agent ngomong, bisa Pak, caranya gini aja. Asuransi A itu nanti kurangnya berapa, di cover sama asuransi B. Ya tapi kan asuransi A-nya juga belum keluar, kapan cover? Kan masih dalam proses. Ya sudah, tapi saya selalu siap. Saya ingat satu orang hamba Tuhan, saya lupa namanya Pak, siapa ya. Segala apa kita harus siap. Jadi formulir-formulir itu baik asuransi A, asuransi B, termasuk yang penyakit kritis itu formulirnya saya bawa KB, saudara. Kepake nggak kepake, masa bodoh saya bawa ke sana. Singkat cerita, Senin ke dokter John Uy di USG. Puji Tuhan, hasilnya bagus. Bengkak ginjal kiri sudah tidak ada. Selangnya sudah berjalan dengan sempurna. Ada selang 2. Selang yang kiri itu muter-muter, saudara nggak lurus. Yang kanan lurus, yang kiri muter. Nyari jalan tuh dokter John Uy. Sampai ditepuk itu supaya masuk. Oke, sekarang jam 2 dapat, karena paginya ke dokter John Uy. Jadi saya dapat jadwal jam 2 ke dokter Amir. Nah ini ya sudah paling tegang. Kami berdua beneran gandengan tangan doa terus di pintu depannya dokter Amir. Itu banyak pasien. Tapi kalau sore kan sudah mulai sedikit ya, pada kemo. Ya di situ kan orang kanker semua, yang perempuan, rata-rata perempuan. Dan rata-rata kepalanya ya gundul, pakai topi. Jadi ya sudah, jam 2 dipanggil, Deborah masuk. Dokter Amir itu menyenangkan sekali. Hai, apa kabar? Ibu tahu kenapa ibu di sini? Iya dokter, dia ngomong, saya terkena kanker. Betul, ibu terkena kanker serviks stadium 3. Besarnya 6,4 cm. Tapi ini nggak ada penyebaran Bu.
ibu pasti sembuh. Aduh Tuhan, dokternya tuh menyenangkan sekali. Jangan khawatir, ibu pasti sembuh. Nah sekarang caranya, dokter Amir kan selalu ngomong begitu, 6 kali kemo per 3 minggu. 6 kali kemo per 3 minggu, habis 6 kali kemo selesai, PET scan. Bukan CT scan saudara, PET scan. PET scan itu dilihat masih ada kanker apa enggak. PET scan itu PET plus CT scan. CT scan-nya iya, ada PET-nya untuk melihat kankernya. Jadi kalau ada benjolan, itu dilihatnya dari CT scan-nya. Tetapi kalau tidak ada benjolan, tetapi ada kanker yang tidak terlihat, itu dari PET-nya. Itu namanya PET scan. Oke, nah habis itu baru ditentukan langkah selanjutnya. Dokternya bilang begini, nggak usah khawatir, ini tumor, ini kanker, nanti mengecil dan hilang sendiri. Bener dokter, nggak usah operasi, bener. Nanti mengecil dan hilang sendiri, 6 kali kemo. Dia bilang begitu. Terus nanti kalau misalnya masih ada, diradiasi 5-10 kali. Saya bilang 5-10 kali, enggak 25 kali. Saya kayak orang bodoh yang ngomong enggak 25 kali ya dok ya. Karena kalau di Indonesia saya tahu teman-teman saya kan yang namanya radiasi 25 kali. Enggak. Karena kalau di sini itu radiasi itu per titik cancer, per titik cancer. Kalau di Indonesia segeblek saudara. Jadi seperut kalau di Indonesia makanya sampai geseng-geseng tuh gitu. Di Penang enggak, per titik cancer. Mahalnya di situ. Karena ada ahli fisika yang ke titiknya. Jadi yang cuma titik cancernya saja yang di sinar, tidak segeblek perut. Ya sudah, oke, yuk jalani. Nah, Tibi mau nggak mau kan kita kan sudah janjian hari Rabu kan sama dokter di Siloam. Saudara di depan tuh ada kalkulator, nggak tahu nih dokter sudah ngerti apa enggak. Ada kalkulator punya dokter. Dokter biayanya berapa sih? Sekian. Saya hitung. Sebetulnya sama dengan Indonesia. Sebetulnya murah di sana. Cuma kan saya plus ongkos kan. Kemonya sendiri sebetulnya murah di Penang. Cuma plus ongkos sama dengan di Indonesia. Nah, terus Debbie nih mulai tertarik nih sama si dokter karena ngomongnya enak sekali. Ya dokter memang harus begitu ya, memang harus kan pasti sembuh bu. Ini mah nggak usah operasi kan kita seneng. Mungkin kalau di Indonesia sudah dibelek, ya kan di sana. Oke, saya bilang dokter kalau misalnya kemo, iya dokter boleh enggak kami kemo di Indonesia? Jangan. Saya tidak tahu obatnya di sini saja. Dokter kalau misalnya kami kemo di Indonesia di sini kapan? Besok jam 9. Saya rundingan. Mam gimana ini? Setuju. Ya sudah dokter. Besok kemo jam 9. Dia didaftarin. Itu kan tidak ada dalam program kami. Kami batalkan yang di Indonesia, yang di Siloam. Jadi besoknya kami kemo. Si Debbie kemo hari Selasa. Kemonya 7,5 jam. 7,5 jam. Ketemulah Debbie dengan sebelahnya ada ibu dari Jakarta. Sama ya, sakitnya kira-kira sama begitu. Tapi dia dengan dokter A, dokter lain. Yang spesialis serviks, rahim gitu. Si ibunya malah ngomong begini, kok nggak ke dokter A sih, ke dokternya dia gitu. Kan ini spesialisnya. Saya cuma bilang, ya kami kan dirujuk sama dokter Somas, bukan cari sendiri. Kan sama dokter Amir nggak kenal. Nah, datanglah dokter A ini. Aduh, sudah gendut, galak sekali saudara. Galak, memang pakai masker gitu ya. Cuma ngangguk-ngangguk begini, si ibunya ngomong, dokter nanti saya email ya. Enggak ngomong nggak apa, cuma iya. Saya bilang, idih dokter ngeri kayak gitu. Saya bilang, bu nggak WA, ya nggak bisa pak WA sih, pakai email. Loh dokter saya bisa kok, karena dokter Amir sendiri, waktu kan kemarinnya itu, ngasih kartu nama loh ke kami, ngasih kartu nama dokter Amirnya. WA saya kalau ada apa-apa. Kan luar biasa, itu dokternya yang nyuruh bukan kami. Sore dokter Amir datang jam 5-an. Datang. Ya, menurut saya si ibunya kaget nih, ibu sebelahnya Debbie itu. Kenapa? Dokter Amirnya menyenangkan sekali. Dokter Amirnya menyenangkan sekali. Dokter Amir bilang, bulan depan, Januari, kemo kedua, saya pindah ke Island Hospital. Jadi ceritanya gini, Dokter Amir itu bikin klinik sendiri namanya Icon Oncology
dan nyewa di Island Hospital. Ya, jadi bukannya kerja di Island Hospital, tapi kerja sama di Island Hospital. Jadi ini klinik Dr. Amir, tapi dia di lantai 2-nya Island Hospital. Island Hospital yang lama, ada 2 Island Hospital. Island Hospital yang lama. Di situ Dr. Amir bilang begitu, nggak usah ngurus apa-apa Pak. Nanti staf saya yang urusin semua. Mau daftar, mau apa segala macam, saya urusin semua. Oke. Nah, dokter gimana? Ya sudah, pokoknya besok pulang. Jadi habis kemo itu besok boleh pulang. Nah, puji Tuhan ya, David ya nggak mual-mual gimana. Memang ada efek lah dari kemo, tapi nggak kuat, lebih kuat. Nggak sampai gimana gitu, nggak sampai gimana. Pulanglah kami ke Indonesia. Dan luar biasanya saudara, habis kemo. Dan waktu itu akhirnya ternyata setelah kemo pertama itu, saudara langsung hilang sakitnya. Kemo pertama loh, langsung hilang. Ya, kemo kedua kami ke sana lagi, kemana? Ke Island Hospital. Sekarang nggak pakai Mr. Lee, sudah pinter, sudah nggak takut. Nyampe langsung kami ke sana, ke Island Hospital, ya, untuk dikemo lagi, dan memang diurusin semua sama suster-suster di sana, di perawatnya. Dan saya bilang, dokter sudah nggak sakit, wah obatnya cocok, puji Tuhan, padahal dia Muslim. Puji Tuhan, dia bilang gitu, obatnya cocok. Dan kemo itu terus berlanjut, sampai 6 kali. Nah saudara, balik lagi soal asuransi, semua akhirnya kan ternyata asuransi A itu hanya mengcover 90%. Yang 10%-nya saya bayar sendiri, dan 10% itu bisa diagunkan ke asuransi B. Tapi ngurusnya setengah mati saudara. Minta surat pelepasan medis dari Glen Eagles. Minta surat ini. Ya saya jalani. Saya stres ngurus gitu tuh. Tapi saya jalani. Rembes. Nah, di Island Hospital itu enaknya apa? Ya, di Icon ini perawat-perawat itu kan semua ngerti bahasa Indonesia. Bahkan dia punya manajer yang orang Indonesia. Udah ngerti kalau asuransi itu kan rewel. Walaupun tertulis di laboratorium itu tidak perlu cap. Ada tuh tulisannya. Tapi kan orang Indonesia kan pengennya pakai cap begitu asuransi. Di sana nggak rewel. Kalau di Inggris ya rewel. Nggak mau. Di sini sih, ya sudah sesama orang Indonesia, cap. Singkat cerita, setiap bulan saya tuh rembes, saudara. Rembes. Saya doa sama Tuhan, ya Tuhan sudah penyakit kritis ini ternyata nggak bisa. Kan harus 3 bulan. Berarti saya selalu pikir, ternyata itu bukan suara Tuhan, itu tuh suara hati saya. Asuransi B, ya itu juga bukan suara Tuhan, suara hati saya. Karena apa? Karena ya nggak bisa semua. Ya, tapi saya nggak putus asa membuat asuransi B. Dirembes terus. Jawabannya ya pending. Nah, saudara, perjalanan iman saya itu saya berterima kasih sekali. Salah satunya selain Tante Nani, Citin, Cina, adalah Pastor Sam dari IFGF Bandung. Joshua itu di IFGF Bandung, pelayanan di sana. Saya ke sana, kebaktian di sana. Intinya ini saudara, kan iman kan lagi jatuh nih, lagi down. Khotbahnya Pastor Sam itu begini, siapa yang imannya lagi jatuh, Tuhan tuh cuma ngomong begini, yuk berjalan ke arah saya, berjalan ke arah Tuhan Yesus. Saya bilang, ya orang yang imannya lagi jatuh bagaimana bisa kayak begitu, ya kan? Tapi Pastor Sam, Tuhan tuh cuma pengen ngomong begini loh, saudara, anakmu berjalanlah ke arahku selangkah aja, 2 langkah, nggak usah lari. Masa bodoh orang lain sudah lari, sudah kiloan apa segala macam, masa bodoh. Tapi engkau anakku, yuk datang ke kami, datang selangkah, 2 langkah. Wah, saya bilang Tuhan, kalau selangkah 2 langkah ya saya bisa lah, masa nggak bisa? Yuk selangkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, pasti Tuhan ada buat kamu. Itu menguatkan sekali iman saya, saudara. Terus saya juga tiap hari
Ya namanya orang lagi stres, sudah segala apa dilakukan. Ya, kami mendengarkan firman Tuhan dari YouTube itu dari Pastor Billy Lantang. Pastor Billy Lantang begini, kenyataan di dunia ini kan mengatakan hal yang negatif. Ini nggak bisa, ini sakit, segala apa negatif. Tapi kebenaran firman Tuhan di atas segalanya, di atas semua itu. Amin. Pastor Billy Lantang itu kan mengalami kanker darah yang secara ajaib dia sembuh. Ya, memang nggak mudah ya saudara. Saya bikin lagu, mungkin pernah dinyanyikan juga di sini buat Jeffrey kan. Yesusku besar, ya hai masalah. Aku punya Tuhan yang besar. Pada saat saya mengalami, kadang-kadang apa yang saya tulis juga jadi lupa sendiri. Itu benar-benar menggoncangkan iman saya. Saya teringat ya khotbahnya Pastor Billy Lantang itu pada saat pastornya bilang begini, Yesus kan ngomong sama murid-muridnya, yuk mari kita ke seberang. Terus di tengah danau itu kan ada badai, murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghardik badai, diam, lalu Tuhannya ngomong ke murid-muridnya, kenapa kamu tidak percaya, kurang percaya? Ya, Pastor Billy Lantang bilang, seharusnya kalau Tuhan yang mengajak ke seberang, tidak perlu takut, udah pasti nyampe ke tujuan, nggak perlu lagi ragu, karena kan Tuhan yang ngajak, udah pasti, walaupun itu ada badai apa segala, pasti nyampe ke tujuan. Ya saya mengamini, amin Tuhan, tapi saya tidak pernah bisa mengaitkan itu dengan kondisi saya. Cuma, yang penting saya memang harus percaya. Terus kan Tuhan kan Bapak kita, misal kita dalam lembah kekalaman. Itu ada singa yang mengaum-ngaum. Singa itu kan iblis ya saudara. Mengaum-ngaum itu tuh merasuk pikiran. Nggak bakal sembuh. Nggak ada uangnya. Nggak bakal di cover. Itu singa loh. Yang mengaum-ngaum. Tapi Tuhan itu kan ada di depan kita. Tuhan itu bawa lentera menggenggam tangan kita melewati lembah kekelaman. Permasalahannya Tuhan bawanya lentera, bukan lampu sorot. Lentera tuh apa sih? Lampu cempor yang paling bisa menerangi 2 meter persegi. Ya. Di depan tuh kan nggak kelihatan, gelap gulita. Singa mengaum-ngaum. Tinggal kita pegang tangan Tuhan, jangan lepas. Dan itu saya berusaha untuk melakukan itu semua. Ya. Pastor Billy Lantang juga bilang bersyukur. Kalau kita bersyukur ada mukjizat. Kan sebetulnya bagaimana bersyukur ya susah sekali. Tapi kami juga berusaha untuk bersyukur. Dan yang jelas karena sudah nggak bisa apa-apa lagi, saya hanya bisa berserah. Saudara, mungkin Debbie nggak tahu. Karena saya kan tidak pernah, kalau dia uangnya ada nggak? Ada. Uangnya ada nggak? Ada. Debbie nggak perlu tahu. Ya, yang stres kan saya. Duitnya gimana? Saya kan sama bendahara saya lah. Saya bilang tanya, uangnya ada nggak? Ada. 6 kali kemo ada. Udah, siap. Nggak perlu sampai grogotin toko. Selesai semua. Pakai bisa. Ya sudah syukur. Asuransi B nggak di cover, nggak ada masalah. Asuransi yang penyakit kritis nggak di cover, ya sudah, nggak ada masalah. Nah, saudara, bulan Maret, saya ingat. Hari Jumat itu saatnya kami pulang ke Indonesia. Jadi kemarinnya habis kemo, bulan Maret itu kami pulang ke Indonesia. Saya bangun jam 6 pagi waktu Penang. Di sini jam 4 berarti. Saya biasa, saya tuh sekarang kalau saudara-saudara pernah jalan pagi, kalau di Cirebon tuh mulutnya komat kamit. Komat kamit itu saya belajar berdoa saudara. Ya setiap hari saya kalau jalan pagi itu saya berdoa sembari jalan pagi. Ya jadi kayak orang bilang kayak orang edan yang mulutnya komat kamit sendiri. Nah di sana saya jam 5 pagi itu nggak bisa tidur lagi, saya berdoa Tuhan tolong sih. Saudara tiba-tiba Tuhan tuh ngomong sama saya ingat jam 6 waktu Penang. Kenapa? Kan Tuhan yang membawa kamu ke Penang. Tuhan yang bawa kamu ke Penang. Jangan takut, pasti selamat sampai tujuan. Lah, ini kan yang khotbahnya Pastor Billy Lantang. Kalau Tuhan yang ngajak, pasti selamat sampai tujuan. Tuhan yang bawa kami ke Penang nih. Pasti Tuhan selamat sampai tujuan.
pasti Debbie sembuh. Di situ saya yakin, oh Debbie pasti sembuh. Oh Debbie pasti sembuh. Ya, soal uang, terus terserah Tuhan. Pasti Tuhan yang cukupi. Pada saat saya jalan pagi di Cirebon, itu Tuhan juga ngomong sebetulnya. Saya mulai ngomong, wah ini kayak suara Tuhan, suara Tuhan. Asuransimu Tuhan Yesus. Beberapa bulan kemudian Billy Lantang, Pastor Billy Lantang juga khotbah itu. Tapi saya akan katakan bahwa saya mendengar itu dulu sebelum Pastor Billy Lantang ngomong. Bahwa asuransimu Tuhan Yesus. Sudah jalan aja. Ya sudah. Balik lagi pada bulan Maret itu. Pada saat saya ke jam 6 pagi itu. Hati saya tenang. Udah asuransinya Tuhan Yesus. Tuhan yang bawa kami ke Penang. Pasti selamat sampai tujuan. Jam 9 pagi kita tuh harus jam setengah 11 kita berangkat ke bandara. Jam 9 pagi ada SMS bukan WA. SMS notifikasi sudah ditransfer. Apa? Saya buka rekening saya. Puji Tuhan, saudara. Masuk 100 juta. Dari penyakit kritis. Sampai di Cirebon tuh saya lihat. Oh ternyata klausulnya salah. Bukan 90 hari, cukup 30 hari. Dan saudara, Debbie pas 30 hari. Puji Tuhan luar biasa, pas 30 hari. Kalau 90 hari udah nggak bisa ke cover. Jadi pas 30 hari, jadi boleh bisa diklaim. Dan diklaimnya kan ngomongnya kan 30 juta dulu keluar. Ini enggak. Langsung segeblek gede. Aduh puji Tuhan, 1 juta itu kan bisa 3 kali kemo. Udah urusan lain nanti. Tapi luar biasa sekali ini Tuhan. Wah iman kami bertumbuh dengan luar biasa sekali. Oke, kemo 6 kali. 3 minggu sekali, bulan April itu 2 kali kami ke Penang. Nah, tibalah saat PET scan. Dokternya bilang, habis PET scan nanti imuno. Aduh apalagi imuno. Imuno itu ternyata harus membersihkan kankernya. Jadi imuno itu setelah kemo, kalau kemo kan 7,5 jam tuh. Ya kan, dilanjutkan imuno. Imuno itu supaya daya tahan kuat dan sel-sel kanker yang masih tersisa itu dibasmi sama imuno 6 kali. Tapi PET scan dulu. PET scan. Singkat cerita saja. Ke dokter, hasil PET scan dibaca, masih ada 1,4 cm. Dari 6,4 jadi 1,4 cm. Jujur saudara, saya kecewa. Aduh Tuhan masih ada. Kita harus radiasi mahal saudara. Ya, mungkin saya lelaki ya mikirnya duit, banyak. Tapi itu yang terjadi kan. Ya sudah, jalani apapun juga jalani. Oke, 5 kali radiasi dan imuno. Nah, dokter sih ngomong bahwa ini kecil, ini saya senang menanganinya. Waktu Debbie imuno, ya kan di pagi hari itu, sorenya kan dokter si Amirnya kan sudah sepi nih. Saya masuk lagi ke dokter Amir. Dokter, saya mau tahu sebetulnya perkembangan Deborah itu bagaimana. Wah, luar biasa. 6,4 cm tanpa operasi jadi 1,4. Ini kecil Pak, ini mudah ditangani, udah pasti sembuh. Ada puji Tuhan. Ya sudah, kami jalani apapun juga yang Tuhan mau. Saya bersyukur kalau saya bisa asuransi yang ini penyakit kritis pun juga Tuhan kasih, udah pastilah Tuhan. Iman saya kan bertumbuh di situ kan ya. Udah pasti. Cuma memang kita harus jalani. Harus jalani. Sekarang kalau imuno tuh cuma cukup 1,5 jam. Tapi 6 kali. 6 kali. Oke. Jadi terakhir tuh Oktober, bulan Oktober kami berangkat. Saya bawa anak saya Joshua ya terakhir mami di sini. Kami mengimani terakhir mami di sini. Nanti November PET scan lagi pasti sudah bersih. Amin semuanya amin. Permasalahannya itu adalah saya di November itu kan Debbie harus bayar asuransi B tahun kedua kan. Rembes tiap bulan itu nggak ada kan. Saya ngerembes tiap bulan saya rembes. Pending, sedang diproses, pending. Jawabannya apa nggak tahu. Saya ngomong sama Tuhan tolong sih. Di Mazmur itu kan Daud kan sering kali ngomong begini, Tuhan pertolonganmu jangan lambat. Lah Daud aja ngomong begitu, saya ngomong sama Tuhan pertolonganmu jangan lambat. Nggak apa-apa,
Oh iya tuh, saudara gini loh, agen saya, teman-teman saya yang dari asuransi bilang, nggak bakal ke cover. Nggak bakal bisa di cover. Agen saya sendiri ngomong, karena nasabah yang sama, ya sudah banyak nasabah, bukan 1 2, itu nggak bisa di cover. Tidak bisa. Dan hati saya sudah mengatakan, iya ini nggak bisa di cover, ya sudah nggak apa-apa. Tuhan pasti akan kasih lewat jalan lain. Ya, biar hati saya lebih baik mikir gitu kan, biar hati saya lebih tenang. Terus terang aja saya berpikir seperti begitu. Cuma saya ngomong, Tuhan, tolong sih ada kepastian dari asuransi B ini di cover enggak ya udah nggak apa-apa. Tapi kan berarti saya tidak perlu lagi bayar asuransi B di bulan November, udah selesai, tutup aja, ngapain? Kan dia masih punya asuransi A. Ya sudah, kami awal November tuh ke sana. Saya minta Tuhan tolonglah, Tuhan tolong. Tapi saya berserah sama Tuhan. Saudara, akhir Oktober, sore hari, Debbie ada di sini, sedang doa di taman doa. Saya di toko, toko mau tutup, saya akan jemput Debbie pulang. Sore itu, Joshua anak saya telepon, pap ada notifikasi. Coba lihat, rekening. Saya buka rekening, puji Tuhan, saudara, asuransi B mengcover semua kankernya Debbie. Rembes kami dari Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, praktis semuanya di cover. Ada satu yang tidak di cover karena ada dia bilang ada keterlambat apa, ya wis lah, ya kan ya. Tapi praktis semuanya di cover. Tuh, saudara, kepikir nggak begini? Saya Tuhan ngomong, ya kan? Ikut Tuhan. Tuhan ternyata benar ya itu suara Tuhan. Kan Tuhan yang nyuruh. Saya kan selalu nggak percaya, maksudnya saya bisa dengar suara Tuhan. Benar kan itu suara Tuhan? Bahwa saya pun bisa mendengar suara Tuhan. Kan saya kan bukan siapa-siapa. Tapi kalau Tuhan mau berbicara, mungkin sebetulnya kita sudah bicara ya kepada kita semua. Cuma kitanya sendiri yang meragukan bahwa itu suara Tuhan. Saudara kepikir nggak? Akhirnya rangkumannya apa? Pengobatannya di cover semua sama asuransi B, ongkosnya di cover sama penyakit kritis. Kepikir nggak coba? Kan sama aja gratis sebetulnya. Lalu Tuhan ngapain? Debbie kena kanker. Oh, saya ngerti. Inilah, saudara, saya ngerti. Billy Lantang ngomong begini, bahwa mukjizat itu adalah Tuhan menginginkan saya jadi dekat sama Tuhan. Tuhan mengubahkan hati saya, hidup saya. Sembuhnya itu mukjizat, sembuhnya itu cuma bonus. Sembuhnya bonus, mukjizatnya itu cuma hati. Dan itu kami mengalami, terutama mungkin saya pribadi. Saya baru, Tuhan kasih perenungan sama saya, itulah yang disebut lahir baru. Kan kita sering dengar ya lahir baru. Lahir baru apa sih? Lahir baru kan intim sama Tuhan sebetulnya. Menurut versi saya jujur. Jadi Tuhan memang sengaja hal ini terjadi, tapi Tuhan sudah menyiapkan jalan keluarnya sebetulnya. Tapi kami harus melalui lembah kelam itu. Kuat nggak nih jalan bersama Tuhan? Dan Tuhan betul-betul mengubahkan hati saya, hati Debbie, jadi dekat sama Tuhan, jadi intim sama Tuhan. Ada satu yang kelupaan, saudara, saya itu kan sebetulnya ngakulah sama Tante Nani, nggak pernah baca Alkitab. Kalau baca Alkitab itu tidur. Terus kalau tidurnya itu ngimpinya baca Alkitab. Aduh, ada yang ngalamin nggak kayak gitu? Baca Alkitab, ngantuk, tidur, ngimpinya baca Alkitab. Itu kayak hitung nggak, Tante? Ya kan? Tapi saudara, saya ingin komitmen sejak Desember, Debbie kena. Itu sampai detik ini, puji Tuhan, saya baca Alkitab. Dan nggak bohong. Ya, karena waktu saya ingin persingkat bahwa ada satu hal di Alkitab itu, baca Alkitab makin nggak ngerti, masuk bilangan makin beli ngerti. Ayo ulangan spasi 0 itu kan. Tapi ada satu saja. Saya baca Alkitab di Markus 6 ayat 21-35 itu. Intinya saya bacakan saja. Jadi Tuhan tuh ngomong pada saat dia ada anak yang sakit terus meninggal, ya Tuhan kan akhirnya kan membangkitkan. Tapi Tuhan tuh ngomong cuma begini, satu kalimat. Jangan takut, percaya saja. Itu nempel sampai detik ini, saudara. Karena apa? Yang ngomong kan Tuhan Yesus nih.
bukan Daud, bukan Rasul Paulus yang ngomong langsung, Tuhan Yesus jangan takut, percaya saya. Itu saya pegang habis-habisan di situ. Saudara, PET scan bulan November, kami PET scan, singkat cerita, sebenarnya Debbie ya ragu. Ya nggak bersih, saya sebetulnya sudah punya iman pasti bersih. Ya sudah, kami menjalani. Pada saat saya daftar buat ketemu dokter, PET scan-nya kan kemarinnya. Pada saat saya ragu, Tuhan yang ngomong. Kali ini saya sudah percaya Tuhan yang ngomong. Kan kamu sendiri yang ngomong, jangan takut, percaya saja. Wah, udah pastilah, pasti sembuh. Jadi singkat cerita kami ke dokter Amir, dokternya rada ngeprank lagi. Kan biasanya kan dokter itu kan, wah dengan sukacita ngomongnya ini. Dokternya diem, cemberut gitu kan, bukan cemberut, maksudnya diem, tegang. Waduh, ada apa lagi? Lalu hasil PET-nya dikasih ke saya. Tidak ada kanker. Dokter bilang sekarang tetap dijaga, nanti 6 bulan kontrol lagi. Karena kanker kan memang terus harus dikontrol. Apa sih yang saya dapat? Saudara-saudara, saya belajar percaya, belajar berserah, belajar bersyukur. Kalau misalnya saya bisa mendapatkan mujizat ini, Tuhan, saudara gini ya, Debbie kena kanker, saya sudah yakin pasti sembuh, dokter sudah yakin sembuh. Yang asuransi ini kan sebetulnya mustahil, jujur itu mustahil. Karena banyak nasabah nggak bisa di cover. Akhirnya saya sendiri ngomong ini mujizat. Yang asuransi itu mustahil loh saudara. Tapi itu kami mendapatkan, mujizat itu luar biasa loh kami dapatkan. Jadi mari saudara-saudara, kita cuma percaya sama Tuhan, berserah, bersyukur, dan Tuhan pasti ada buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Benar-benar AO dan DPT mengalami yang dinamakan ngeri-ngeri sedap. Ya, ingat Pak Yusak suka ngomong, ikut Tuhan tuh ngeri-ngeri sedap ya. Ya ada ngerinya, ya ada takutnya, tapi ujungnya sedap juga gitu ya, mengalami akan segala sesuatu yang dialami. Puji Tuhan bahwa mujizat tetap ada. Amin. Mujizat tetap ada. Percaya mujizat tetap ada. Ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian yang hidup yang boleh keluarga AO ini alami. Terima kasih Tuhan. Itu sesuatu mujizat yang melebihi daripada segala sesuatu adalah perubahan kepercayaan AO terhadap Tuhan. Itu mujizat yang terbesar Tuhan. Kami tahu kalau kesembuhan, mujizat kesembuhan itu bonus dalam kehidupan keluarga ini. Tapi satu hal yang kami lihat, ada perkara yang ajaib. Ada sesuatu yang dinamakan kelahiran baru. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami percaya surga bersorak-sorai karena ada anak-anakmu yang mengenal engkau. Bukan hanya mengerti, bukan hanya tahu, tapi benar-benar mengenal. Terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya ini. Dan pada saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tetap mau berdoa untuk saat-saat ini Tuhan. Kalau kami melihat akan di mana-mana Tuhan sudah mulai adanya banjir dan bencana-bencana alam. Tuhan, kami hanya minta di dalam nama-Mu, Engkaulah yang akan mengadakan secara minimal segala sesuatu yang terjadi, baik di Sukabumi, di Pelabuhan Ratu, di daerah-daerah yang lain Tuhan, yang kami di daerah Pulau Jawa maupun di luar Jawa. Tuhan, Engkau yang akan pegang kendali di dalam segala perkara. Terima kasih untuk semuanya, dan saat ini kami tetap minta kekuatan Tuhan, kesehatan yang daripadamu. Kami mau terima akan daya tahan tubuh yang daripadamu Tuhan, sehingga kami kuat dan sehat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan kesehatan yang Kau berikan. Terus Tuhan, Engkau yang akan memberkati akan kehidupan kami.
Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami tetap berdoa untuk tanggal 10 Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, sehingga apa yang Kau janjikan menjadi kenyataan di dalam hidup kami. Dan kami boleh merasakan Tuhan, berjalan memasuki tahun 2025 bersamamu. Dan kami pasti tahu Engkau akan menjagai kami, Kau pegang tangan kami mencapai akan garis akhir. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam pengurapan. Bapak, ini minyak yang berasal daripadamu, minyak keajaiban, minyak supranatural. Dan pada saat ini kami mau menempelkan ini Tuhan sebagai suatu urapan yang daripadamu, yang membuat kami hidup dalam supranatural. Kami hidup di dalam keajaiban. Kami hidup di dalam kemujizatan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mata kami terus Tuhan tertuju kepadamu. Telinga kami Tuhan terus mendengar akan suaramu, mendapatkan ketajaman-ketajaman dalam hidup kami. Bibir mulut kami Engkau urapi dengan urapan yang baru. Hati kami Tuhan tetap Engkau pegang sampai kami tahu tidak ada yang menggoyahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua roh ketidakpercayaan yang sering kali menghantui hidup kami, biarlah Engkau yang akan membabat habis dalam hidup kami. Tuhan, Kau berkati tangan kami, biar tangan ini hidup di dalam keajaiban. Kaki kami pun Tuhan berjalan dalam keajaiban. Biar hari ini Tuhan, sepanjang hari ini hidup kami penuh dengan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.